Oke, mari kita hari ini kita mau bahas satu tema, itu adalah penyertaan Tuhan ya kepada Daniel. Saya ajak kita melihat di dalam Daniel pasal 1 dulu ayat yang ke-8. Mari kita buka Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Berikutnya mari kita buka Daniel pasal 6. Di dalam Daniel pasal 6, ayat-ayat ini cukup banyak sekali, dari ayat pertama sampai 29. Sehingga kalau kita baca semuanya cukup makan banyak waktu. Tetapi kisahnya itu berbicara tentang gua singa. Sehingga kisah ini sebagian besar itu kita sudah cukup paham. Saya tidak akan bacakan, tetapi nanti saya akan singgung soal bagian firman Tuhan yang di dalam Daniel pasal yang ke-6 ini. Nanti beberapa ayat mungkin saya ajak kita untuk membaca. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah sumber segala firman, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan menyingkapkan rahasia kebenaran yang menjadi sumber di dalam kami untuk menancapkan iman kami, menyadarkan hidup kami kepada Allah sang sumber kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kami di waktu yang Tuhan sediakan untuk kami nikmati malam ini. Biarlah damai dan sukacita dari Tuhan boleh memenuhi hati kami, dan kami berdoa Allah Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Kami tahu Allah ada di tengah-tengah kami saat ini, dan kami juga sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang menyediakan berkah rohani untuk kami nikmati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Shalom. Puji syukur ya, karena malam hari ini pertama kali juga saya bawa renungan di tempat ini, dan senang sekali karena kita ini sudah seperti satu bagian begitu ya. Ya, sudah menyatu dengan gereja Kristen kebenaran ini. Jadi melihat saudara-saudara juga yang rindu belajar firman, tentunya kita sangat senang sekali, sangat apresiasi. Karena sesungguhnya waktu-waktu seperti malam ini mungkin saudara lebih nyaman ada di kafe, ada di mall, atau ada di mana gitu ya, jalan-jalan. Tapi saudara memilih duduk di sini, nah itu sesuatu yang sangat spesial. Saudara berarti punya kerinduan besar mau dengarkan firman Tuhan. Dan ini sesuatu yang semestinya setiap orang Kristen harus memiliki hati seperti itu ya. Nah saudara-saudara, saya mencoba merenungkan ketika diberikan satu tema tentang penyertaan Tuhan kepada Daniel. Nah saya membayangkan kehidupan orang Kristen itu seperti dua sisi mata uang. Ada sisi kiri, sisi kanan, ada sisi kiri begitu ya. Nah jadi saudara-saudara, sebenarnya kehidupan kita itu mirip juga demikian. Jadi ada sisi di mana kehidupan kita itu sebenarnya semuanya bahagia, senang, gak ada sakit, lancar usaha, lancar keluarga, lancar kesehatan, lancar, semuanya lancar. Anak-anak sekolah lancar, semuanya lancar. Wah, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan begitu ya. Semuanya baik. Tapi ada sisi di mana kita juga mungkin di sini kita bisa ketawa, di sini kita menangis. Di sini kita sehat, di sini kita sakit. Atau mungkin di sini kita semuanya lancar pergumulannya, tapi di bagian sini kita penuh dengan pergumulan. Baik. Iya. Butuh kursi lagi sepertinya ya. Boleh ditambah dulu. Nah, Oke, baik, sambil kita menantikan kursinya ya. Jadi kalau kita melihat sisi daripada kehidupan ini selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau andai kata saya mau tanya untuk kita, yang mana yang lebih kita suka? Sisi senangnya atau sisi susahnya? Senang ya. Senang ya. Iya, semua kita pasti senang. Tapi masalahnya ini adalah hidup ini seperti dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ada senangnya, ada susahnya. Jadi ini sebenarnya kita perlu pahami dinamika kehidupan kita di tengah dunia ini. Berjalannya seperti itu, situasinya seperti itu. Artinya saudara-saudara, sebenarnya di dalam kondisi seperti ini ada satu pertanyaan yang saya kira perlu kita renungkan. Di tengah senang, di tengah susah ini, saya sebenarnya ingin untuk kita merenungkan. Ya, kita tunggu biar kursi masuk dulu. Oke. Baik.
Ini luar biasa. Sebelah sini juga boleh. Oh, di sini. Iya, di sini agak padat. Iya. Oke, baik. Ini aja nggak apa-apa. Ya, situ aja. Oke, baik. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ada satu pertanyaan yang sebenarnya perlu sekali pikirkan di dalam kehidupan ini, yaitu adalah ketika kita diperhadapkan dengan satu dinamika kehidupan yang seperti itu, lalu kemudian saudara-saudara, apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah itu ada? Dan apakah Anda percaya Allah itu, yang Anda percaya Allah ada, dan Allah yang ada itu Dia ada bagi Anda? Percaya Allah ada dengan percaya Allah ada bagiku, ini dua hal yang berbeda loh saudara. Setuju? Ya. Saya percaya Allah ada. Saya percaya Allah ada bagiku. Yang mana yang lebih pas untuk kita orang Kristen? Saya percaya Allah Ada bagiku. Nah, ini benar banget. Percaya Allah ada bagiku. Banyak orang juga percaya, saya percaya Allah ada, tapi belum tentu dia percaya Allah yang ada itu ada bagi dia. Nah, di tengah pergumulan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, harusnya iman yang kita punya itu adalah saya percaya Allah itu ada, tapi dia juga ada bagi saya. Nah, kalau keyakinan iman seperti ini ada, saudara, maka sebenarnya mau di dalam kehidupan yang senang, di dalam kehidupan yang susah, kalau Allah ada bagi kita, saudara, ini sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dalam menjalani hidup ini. Amin. Amin. Karena Allah ada. Mau di dalam keadaan senang, Allah ada. Dalam keadaan yang susah, Allah ada. Maka kita sungguh meyakini sekali, saudara, situasi kita seperti apapun, saudara, kita bisa menghadapinya dengan kepala yang tegak, dengan hati yang selalu bersyukur. Saya tahu Allah ada bagiku. Saudara, apakah iman seperti ini sudah menjadi pengalaman dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini pengalaman dari Daniel yang hari ini kita bahas, saudara. Nah, kenapa Daniel itu sebenarnya begitu yakin sekali tentang penyertaan Allah? Nah, ini sesuatu yang perlu kita gumulkan, saudara. Karena sebenarnya banyak orang, saudara, ya, kalau mau jujur, dia itu pingin disertai oleh Tuhan. Banyak orang. Siapa yang gak pingin hidupnya itu disertai oleh Tuhan di dalam segala hal? Tapi saya mau tanya, kira-kira untuk hidup kita itu disertai oleh Tuhan ada syaratnya enggak? Ada enggak? Enggak ada ya, Bu ya? Untuk hidup kita disertai oleh Tuhan enggak ada syaratnya ya? Ibu enggak ada katanya. Sebelah sini ada ya? Tapi yang saya tahu ada ya, yang saya tahu ada. Mau disertai oleh Tuhan, ada syarat. Coba ya, Tuhan bilang sama Yosua, kamu akan nanti memenangkan daerah ini, daerah situ. Tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Tapi ayat berikutnya Tuhan bilang apa? Jangan menyimpang kiri kanan. Jangan menyimpang kiri dan kanan. Itu syarat. Hidupmu mau disertai oleh Tuhan, jangan menyimpang kiri dan kanan. Wah, berarti ini ada syaratnya. Misalnya lagi ya, Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Syaratnya apa? Kalau engkau memberitakan Injil. Tuhan Yesus bilang, pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Aku baptis mereka dan ajar mereka melakukan, dan aku akan menyertai engkau. Orang yang memberitakan Injil, orang yang melayani, itu ada penyertaan Tuhan. Mau alami penyertaan Tuhan yang besar, yang dahsyat dalam hidup, lakukan pekerjaan Tuhan. Mau mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan itu betapa menyertai kita, saudara, salah satunya beritakan Injil. Nah, itu sangat kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, bagaimana Dia menyertai kita. Baik, ada saudara kita tunggu dulu ya, biar mereka masuk. Oke, mari masuk. Silakan. Berapa orang? Sepertinya butuh kursi lagi ya. Iya. Oke, silakan. Ya. Oke. Baik. Ya. Silakan.
Oke. Sebelah sini Pak. Iya. Iya. Oke. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita yang hadir cukup banyak ya. Ya. Baik. Oke, silakan. Baik, tadi kita sudah sampai di tadi soal penyertaan Tuhan ya. Jadi penyertaan Tuhan itu sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya adalah sebenarnya apakah kehidupan kita itu sedang berjalan, sedang mengikuti apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Dan kalau kita melihat ya, kenapa Daniel ini hidupnya disertai oleh Tuhan? Karena salah satu saudara, dia itu sebenarnya seorang yang begitu beriman kepada Tuhan ya. Daniel ini sangat percaya sekali kepada Allah. Dan tadi di dalam pasal 1 ayat 8 yang kita baca, Daniel itu sangat taat. Di sana dikatakan Daniel bertekad tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi Daniel ini seorang yang beriman, dia menjaga dirinya supaya jangan sampai ketika nanti dia setelah ditawan itu lalu hidupnya itu tidak taat kepada Tuhan. Jangan sampai dia dikotori, dinajiskan, apalagi imannya berubah. Jadi dia menjaga. Maka dia punya satu ketetapan hati. Nah, ketetapan hati ini begitu penting saudara. Dan kemudian di dalam pasal 6 kalau kita lihat, Daniel itu adalah seorang yang benar-benar mengikuti Tuhan sepenuh hatinya saudara. Di dalam pasal 6. Nah, di dalam pasal 6 ini ya, kalau kita melihat sebenarnya di sana diceritakan itu di mana ada pemilihan satu pejabat tinggi negara. Nah, Daniel ini adalah salah satu pejabat tinggi negara dan yang punya posisi yang sangat tinggi di dalam pemerintahan. Dan di sini dikatakan Daniel itu melebihi para pejabat tinggi lainnya karena dia memiliki roh yang luar biasa. Dan kemudian dikatakan dia itu seorang yang setia di dalam pekerjaannya. Jadi dia ini bukan orang yang main-main saudara. Ya, dia benar-benar orang yang sangat bertanggung jawab. Bahkan dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Orang cari tahu ini orang kesalahannya apa. Dan tidak ditemukan kesalahannya. Ini luar biasa loh. Saudara yang bekerja di kantor, ketika misalnya ada orang teman, rekan-rekan yang lain cari kesalahan saudara, mungkin gampang ya menemukannya ya. Termasuk kita hari ini. Saya pun mungkin kalau dicari tahu apa kesalahan Pak Felix misalnya, oh gampang ditemukan. Kenapa? Mungkin masih ada kelalaian kita di sini, kelalaian di situ. Tapi Daniel di dalam pemerintahan dicari loh sampai nggak ketemu. Ini hebat nggak? Sangat hebat, luar biasa. Jadi kalau sampai kita melihat Daniel ini disertai oleh Tuhan, saudara-saudara, ini dia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia sudah menunjukkan satu hidup yang setia, menunjukkan etos kerja yang tinggi. Dia mempraktekkan imannya, saudara-saudara. Dan memang kalau kita melihat kalau dia sampai disertai oleh Tuhan, maka memang dia mendapat anugerah Tuhan luar biasa. Tetapi saudara, dia tidak melupakan tanggung jawab dia, bagian dia, apa yang harus dia kerjakan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, ini penting gak? Penting banget saudara. Sama seperti Yusuf misalnya ketika dia ditawan di rumah Potifar begitu ya. Ada 3 atau 4 kali itu dikatakan dan Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Tapi saudara tahu, Yusuf yang begitu disertai oleh Tuhan, dia sangat-sangat menjaga hidup kudus. Dia digoda istri Potifar, dia tidak mau. Artinya apa? Dia sangat takut sama Tuhan. Daniel juga demikian, sangat takut sama Tuhan. Maka kita melihat saudara-saudara, Daniel pada waktu itu sebenarnya waktu dia diuji, mengalami ujian iman itu ya, di pasal 6 ini dibuat singa gitu ya. Usianya itu kurang lebih sudah 80 tahun ya, sudah 80 tahun. Nah, waktu dia dibuang di Babel usianya itu kira-kira 15 atau 17 tahun. Nah, kenapa ini kita tahu saudara? Karena ini dari pemerintahan Raja Darius. Jadi waktu Daniel dibuang itu terjadi di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel.
Ini di pasal 1 kalau kita melihat ya. Dan kemudian kerajaan Babel yang besar ini dikalahkan oleh kerajaan Asyur, yaitu kerajaan Media Persia. Nah sekarang Daniel itu berada di bawah pemerintahan kerajaan Media Persia. Nah usianya sudah 80 tahun, artinya dia sudah tua. Tetapi saudara, walaupun sudah puluhan tahun dia berada di bawah negara musuh, tetapi di sini kita melihat imannya itu tidak berubah kepada Tuhan. Ia sudah memelihara imannya dan kesetiaannya. Ini hebat gak? Sangat hebat. Banyak orang mungkin di awal-awal itu begitu setia kepada Tuhan, tapi seiring waktu iman itu mulai luntur, mulai melemah. Tapi Daniel sudah 80 tahun loh. Dari usia 15, 17, sekarang usianya sudah 80 tahun. Kesetiaannya, imannya tidak berubah. Nah ini hebat gak? Menurut saya saudara, ini menunjukkan dia betul-betul sebagai seorang beriman yang sangat setia kepada Tuhan. Dia diuji, tetapi dia dapat menghadapi ujian itu dengan sangat-sangat luar biasa. Nah saudara, di sini kita melihat Daniel itu dia menghadapi memang satu cobaan yang begitu berat. Di dalam pasal 6, cobaannya itu adalah pejabat tinggi dan wakil raja lainnya itu sangat iri dengan dia. Jadi mereka mencari cara bagaimana untuk menyingkirkan orang ini. Jadi orang iri, saudara, kalau kita melihat itu sebenarnya orang itu tidak senang, ya. Orang yang tidak senang karena mungkin prestasinya, karena kelebihannya itu. Nah, umumnya iri ini, saudara, iri itu artinya itu kita gak senang sama orang lain sebenarnya. Misalnya, kenapa dia kok lebih cantik dari saya, misalnya. Dia lebih kaya dari saya, lebih ganteng dari saya. Atau mungkin dia lebih sukses pekerjaannya. Kenapa? Kok dia bisa beli mobil, saya kok nggak belum. Oh, kalau mobilnya Avanza, saya nggak mau kalah. Saya mau BMW misalnya. Walaupun mobilnya dikredit, ya. belum ini, masih pinjam-pinjol gitu. Jadi orang iri namanya, dia nggak mau kalah. Oh iya, HP-nya tiap bulan ganti. Oh, saya nggak mau kalah. Saya setiap minggu ganti HP baru. Itu orang iri ya, saudara-saudara. Nah, orang kalau iri sebenarnya itu berbahaya banget. Nah, sebenarnya teman-teman daripada Daniel ini iri dengan dia. Kenapa kok Daniel itu hidupnya seperti itu? Nah, jadi mereka melihat karena Daniel ini akhirnya gak ada kesalahan. Jadi gimana kita caranya untuk menjatuhkan orang ini? Maka saudara, yang mereka lakukan itu adalah mereka meminta, yaitu adalah di dalam pemerintahan itu supaya membuat sebuah keputusan yang tidak dapat diubah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi selama 30 hari hanya menyembah raja. Jadi yang melanggar akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah bayangin ya, 30 hari kita harus sembah raja. Kalau kita langgar, kita ibadah atau apapun, gak sembah daripada raja, maka itu pasti kita dimasukkan dalam gua singa. Ngeri gak? Buat saya sih ngeri banget. Tantangannya ringan gak? Ini bukan ringan. Ini benar-benar nyawa taruhan. Nyawa. Ini mempertaruhkan soal kehidupan kita. Ini antara hidup dan mati. Ini cobaan. Ini sebuah ujian yang terberat. Karena ini sudah terkait dengan nyawa kita. Nah, ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan tantangan yang seperti itu, apa yang saudara lakukan? Ini bicara soal hidup dan mati. Ini bicara soal ujian yang berat. Jangankan saudara, mungkin hidup dan mati. Mungkin kita digigit nyamuk aja kita udah ngomel-ngomel ya. Benar kan? Gigit nyamuk udah bentol-bentol. Wah, nyamuk. Gak bener nih nyamuk nih. Iya. Saya mau beli Baygon untuk kalian, mau semprot ya. Kita terkadang dalam permasalahan kehidupan kita, kita itu sudah mungkin terganggu, saudara, terganggu. Maksudnya kita udah mulai lemah, mungkin mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, umumnya kita begitu, saudara-saudara, karena kita itu terlalu rapuh ya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Misalnya bagaimana kalau pekerjaan kita gak lancar? Bagaimana kalau misalnya studi kita itu menemui kesulitan? Pak Hengki lagi sekolah hamba Tuhan. Saya juga pernah kayak Pak Hengki.
Waktu saya sekolah hamba Tuhan, Pak Hengki masih lumayan dibanding saya. Kenapa? Pak Hengki ini sudah ada gereja yang Support. jaminannya ada, yang support. Waktu saya sekolah teologi, asal saudara-saudara tahu ya, waktu saya pergi sekolah teologi di Malang, papa saya buta, nggak bisa lihat. Dia nggak pernah lihat muka saya. Dia meninggal tahun 2002. Saya tahun 2000 sekolah teologi. Saudara-saudara saya, mereka hanya bilang, kami setuju, silakan jadi hamba Tuhan, tapi kami hanya bisa support sampai kamu ke Malang. Dan mereka sediain baju, apa yang saya pakai, sepatu, dikasih ongkos waktu itu tahu nggak berapa? Dari Nias ke Malang 500.000. Ketika saya sampai di Malang, duitnya tahu nggak sampai berapa? 150.000. Kenapa? Habis di ongkos kapal. Terus dari Surabaya ke Malang, itu habis duitnya. Kan saya mesti bayar kapal, saya mesti beli ini beli itu. Tinggal 150.000. 150.000. Kemudian setelah itu saudara, dari situ sampai saya lulus, gak pernah dikirim duit lagi selama 5 tahun. Ada jaminan gak? Gak ada jaminan sama sekali. Benar-benar berjalan dengan iman. Waktu saya tinggalkan rumah waktu itu ya, saya melangkah ke depan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang ada di depan saya. Kalau bukan Tuhan, saya gak tahu di depan seperti apa. Tapi itu yang saya alami saudara. Begitu berat. Gak ada yang menjamin, ini ada sponsor ini, sponsor itu. Gak ada. Bagaimana itu? Ini antara hidup dan mati juga. Makanya bahasanya baru 5 bulan di sana, saya mulai beresin baju saya, masukin dalam koper saudara. Udahlah, kayaknya saya pulang aja nih, gak usah jadi hamba Tuhan begitu. Masa saya sekolah? Tapi saya ingat dosen saya, dia ngomong begini, kalau kalian di sini Tuhan yang panggil ya, jangan takut ya. Dia kayak begini nih ngajar di ruang kelas. Kalau kalian itu dipanggil Tuhan, yakinilah Tuhan yang akan pelihara kalian di tempat ini. Tuhan yang akan cukupkan kebutuhan kalian. Waduh, saya dengar kalimat itu, iman saya muncul saudara. Dari iman yang sudah begitu lemah, tiba-tiba saya dikuatkan. Saya yakin ada providensia dari Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Saya waktu itu tekuni belajar sampai selesai. Ini sampai saya jadi pendeta hari ini. Dan sepanjang perjalanan saya sudah menyaksikan Tuhan gak pernah tinggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah buang kita yang mau taat terhadap panggilannya. Tuhan terus akan memimpin dan menolong kita. Maka saya hanya mau mengatakan, mau disertai oleh Tuhan, taatlah sama Tuhan. Mau hidupmu melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, saudara jangan tinggalkan Tuhan apapun kondisinya. Tetapkan hati seperti Daniel. Saya bulatkan hati, bertekad hati, hidup bagi Tuhan sepenuhnya. Maka di dalam kisah yang kita lihat ini, tantangannya hadapi Daniel memang berat, hidup dan mati. Tetapi dia tidak gentar sama sekali saudara. Dia tidak mundur sama sekali menghadapi masalah itu. Dia bukan pengecut, pecundang saudara. Justru dia hadapi dengan kepala yang tegak. Apa yang dilakukan oleh Daniel ketika menghadapi masalah itu? Saudara, yang dilakukannya di dalam ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Ini satu ayat yang luar biasa. Daniel pasal 6 ayat 11. 1, 2, 3. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari yang berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Coba lihat saudara, ketika dia mendengar ada hukuman kita harus menyembah raja sebenarnya 30 hari, tapi ketika dia mendengar itu saudara, justru yang dilakukannya, dia datang di hadapan Tuhan berdoa saudara. Berdoa. Dia bukan melarikan diri dari masalah itu, tapi justru dia menghadapinya. Apa yang dilakukannya? Justru dia ambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa dia berlutut? Karena dia tahu saudara, mereka memang boleh saja membuat keputusan itu, tapi dia tahu siapa yang dia kenal, yang dia ikuti, yang dia percaya, yaitu adalah Allah yang hidup, Allah yang dia sudah dengarkan bahkan pada waktu dia berada dari negerinya sendiri. Dan ketika dia dibuang, bahkan usianya sudah 80 tahun, dan dia yakin
Tuhan yang sudah memimpin selama 80 tahun juga adalah Allah yang akan menolong dia menghadapi masalah. Saudara, ini begitu penting, saudara. Bicara soal penyertaan Tuhan, saudara. Ini bicara juga bagaimana kehidupan kita ini sungguh-sungguh bersandar, berlutut, berdoa kepada Tuhan. Saudara, Daniel itu berlutut yang memuji Allah justru ketika menghadapi situasi. Walaupun aturan yang dibuat itu sebenarnya dia langgar, saudara. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, Daniel sebenarnya, saudara, bisa menghindari gua singa itu. Gimana caranya? Yaitu adalah kalau misalnya dia itu berdoa sembunyi. Benar kan? Kan gak ada yang tahu. Misalnya dia berdoa sembunyi, jangan di tempat yang orang biasanya lihat dia, jangan. Mungkin dia bisa doa di kamar mandi. Kan benar kan? Gak ada yang lihat, gak ada. Kamar mandi doa sendiri di sana lah. Doa 3 jam di situ. Ya, paling orang ketok-ketok. Oh iya, saya lagi mandi, jangan masuk dulu. 3 jam dia berdoa di sana misalnya ya. Tapi dia tidak melakukannya loh. Dia justru tetap berdoa dengan terbuka, saudara. Orang bisa lihat dia. Sehingga di ayat 12 pun orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Dia gak sembunyi. Jadi dia sebenarnya dapat menghindarkannya. Lalu kemudian, saudara, dia juga sebenarnya bisa menggunakan posisi dia karena dia seorang pejabat tinggi, bisa mendekati raja dan pejabat tinggi lainnya untuk kompromi. Tapi dia tidak melakukan juga. Kemudian dia juga sebenarnya bisa berlaku kecewa kepada Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan, saya sudah menjaga hidup saleh, tapi toh kenapa saya justru hadapi cobaan seberat ini? Ya sudahlah Tuhan, saya lebih baik-baik Tuhan, saya jalan sendiri. Dia bisa melakukan itu. Tetapi Daniel itu, saudara, dia tidak melakukan. Justru yang dia lakukan itu adalah setia berdoa, setia beribadah, dan dia terus percaya kepada Allah. Nah, saya melihat ini ada satu hal yang sangat-sangat berbeda di dalam iman daripada Daniel. Nah, saudara, boleh dikatakan iman yang seperti ini yang harus kita punya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi cobaan yang berat, apakah kita masih mau berlutut, berdoa, dan tetap percaya kepada Tuhan? Saudara, Daniel itu berdoa ya, bukan hanya pada waktu menghadapi masalah. Daniel itu bukan hanya dia waktu ada kesulitan dia baru memuji Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang 11 tadi, saudara, dikatakan itu adalah justru dikatakan seperti yang biasa dia lakukan. Artinya sebenarnya Daniel itu adalah seorang yang setia beribadah, setia berdoa, setia bertekun. Disiplinnya itu, rajinnya itu luar biasa. Jadi ini bukan, aduh ada masalah, ya udahlah saya mau berdoa dulu. Enggak, saudara. Justru dia sudah terbiasa melakukan. Saat dia senang dia berdoa dalam segala kondisi apapun. Ketika susah dia tetap konsisten, dia intens berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ini sikap rohani yang sebenarnya begitu penting, disiplin rohani yang seperti ini. Bicara soal penyertaan Tuhan, saudara, tidak terlepas sebenarnya bagaimana kita juga punya disiplin rohani seperti Daniel ini, saudara. Jadi, saudara, sebenarnya kita perlu melihat seberapa, saudara, kita ini menyatakan satu iman yang setia kepada Tuhan. Kita seringkali menuntut Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Tetapi apakah sebenarnya di dalam kehidupan kita menunjukkan sebuah kesetiaan, sebuah kesungguhan di dalam kesetiaan yang totalitas kepada Tuhan, apa tidak? Saudara, ini kita perlu terus menggumulkan di dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau kita melihat, saudara, disiplin berdoa itu salah satu ciri kerohanian yang sehat sebenarnya. Ciri rohani yang sehat. Nah, saya kurang tahu saudara-saudara punya waktu berdoa dengan Tuhan setiap hari atau tidak. Dan kapan terakhir kali Anda berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kapan? Apakah setiap hari Anda sediain waktu berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan? Setiap hari. Saat teduh, puji Tuhan. Setiap hari. Bagaimana dengan kita yang lain?
Banyak orang karena kesibukan gak punya waktu. Kalau pegang HP sih ada waktu. Baca-baca chat, lihat TikTok, lihat Facebook, apa ada waktu, ada. Itu nggak diragukan, gak usah ditanya. Untuk berdoa memang nggak ada waktu. Itu yang kita jujur lihat dalam kehidupan ini. Terkadang kita begitu, saudara ya. Kita untuk hal-hal yang nggak terlalu penting banyak waktu. Tapi untuk hal yang paling primer seperti nggak ada waktu. Dan sebenarnya iblis sangat senang loh kalau kita itu nggak berdoa. Dia senang. Karena orang-orang Kristen yang kayak begini nggak usah digoda juga jatuh sendiri kok dia. Jatuh sendiri, dia nggak doa. Benar nggak? Iya benar ya. Gampang. Tapi orang-orang Kristen yang berdoa, wah ini nggak gampang dijatuhkan. Karena apa? Mereka setia kepada Tuhan. Nah ini perlu yang digoda. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti apa disiplin kita di dalam berdoa? Saudara-saudara, Daniel ini luar biasa ya. Pada waktu ada masalah, justru dia mengandalkan Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Dan yang dia lakukan itu berdoa. Dan kita melihat mujizat Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita lihat, saya ajak saudara untuk melihat ayat yang kita coba melihat ayat berikutnya, saudara. Mari saya baca ayat yang ke-16, ya, silakan. Daniel pasal 6 ayat 16. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang tidak dikeluarkan raja yang dapat diubah. Nah, raja pun memberi perintah, lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 18. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja menyegelnya dengan cincin meterainya, juga dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya mengangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kemudian pulang ke istananya dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia pun tidak dapat tidur. Nah, 20. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, di hadapan Tuhan ya. Ini nyanyi gede. Juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Raja sangat bersukacita dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Daniel pun ditarik dalam gua dan tidak ada luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara, sampai titik terakhir dia percaya sama Tuhan. Saudara, memang cukup mengerikan di sini. Maksudnya mungkin cukup ada pertanyaannya. Daniel memang dilepaskan oleh Tuhan. Sukacitanya, endingnya, happy endingnya ini bagus banget. Tapi bagaimana kalau kisahnya itu Daniel itu dimakan oleh singa? Anda sudah berdoa, Tuhan saya punya kanker, tolong angkat. Tuhan gak angkat sampai Anda mati. Bagaimana? Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab itu ada satu kisah Petrus sama Yakobus ya, yang dipenjara. Kemudian Petrus dilepaskan, Yakobus dipenggal kepalanya ya, kalau nggak salah. Kok saya agak lupa kisahnya ini. Tapi ini ada satu kisah, saudara. Nanti boleh dibaca di kisah berapa itu. Boleh Pak Hengki minta tolong cari, saya agak lupa. Di kisah para rasul. Itu kisah tentang Petrus sama Yakobus kalau nggak salah. Jadi ketika mereka berdoa itu, Petrus itu dilepaskan gitu. Saya baru ingat kisah ini. Petrus dilepaskan. Kisah para Rasul 12. 12 ya. Coba boleh dibaca Pak ini.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapnya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Baik. Jadi coba perhatikan, Yakobus mati nggak di sini? Mati. Udah dibunuh. Tapi Petrus lepas nggak? Lepas. Dua-duanya orang percaya, rasul Tuhan. Tapi pertanyaannya, kok yang satu mati, yang satu lepas? Ayo. Kayak seperti Daniel begini ya. Dia lepas, oke. Tapi bagaimana kalau nggak lepas seperti Yakobus? Ayo. Siapa yang paling diperkenankan oleh Tuhan? Yang disertai oleh Tuhan yang mana? Petrus lebih disertai Tuhan kan? Dia lepas. Yakobus nggak disertai Tuhan. Mati. Hah? Waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Oke, ini menarik ya. Tapi betul juga sih. Jadi kita itu sebagai orang Kristen memang kita mesti berpikir lebih besar, lebih luas. Seperti contoh yang begini. Tapi mari kita lihat penyertaan Tuhan apa yang diberikan kepada Yakobus. Kalau Petrus gampang, oh dia lepas, itu penyertaan Tuhannya jelas. Lepas. Kalau ibarat sakit kita sembuh. Tapi bagaimana kalau sakit kita itu akhirnya gak sembuh sampai kita mati? Penyertaan Tuhan seperti apa yang kita alami dalam kondisi itu? Saya melihat Tuhan memelihara iman Yakobus. Dia setia sampai akhir. Bukan hanya Yakobus, Stefanus pun gak dilepaskan. 3.000 berapa batu ya? Ada yang bilang 3.000 batu. 3.000 orang percaya waktu Petrus khotbah ya. Waktu Stefanus 3.000 batu katanya. Ya, nggak tahu berapa batu sih, tapi maksudnya ada batu yang akhirnya membunuh dia begitu. Tapi imannya dipelihara begitu. Disertai Tuhan nggak? Disertai Tuhan luar biasa. Jadi saudara-saudara, Petrus pun matinya gimana? Di ujungnya juga mengerikan kan? Jadi sesaat itu memang dia dilepaskan. Tapi waktu dia mati pun sama juga. Akhirnya ujungnya sama kan. Sama juga kan. Jadi maksudnya begini, disertai oleh Tuhan. Kita tidak selalu melihat, oh iya saya diberi kekayaan, oh iya saya sukses. Enggak saudara. Sebenarnya disertai oleh Tuhan bukan dalam kondisi seperti itu. Tapi pada saat pun tidak lancar sebenarnya, Tuhan sebenarnya sedang memelihara iman kita. Tuhan menopang kita sehingga di dalam kesulitan kita bisa tetap setia kepada Tuhan, tidak berubah, kita tetap menunjukkan sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Nah, ini namanya anak-anak Tuhan sebenarnya. Ketika engkau susah, sulit, tapi engkau selalu bersyukur, berdoa, memuji Tuhan, engkau masih tetap melayani Tuhan, engkau hatimu tidak berubah, saudara, hidupmu menjadi sebuah kesaksian luar biasa bagi orang lain.
Orang-orang seperti ini disertai Tuhan, Kak, sangat disertai oleh Tuhan. Jadi saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini, mungkin kita nggak mengalami seperti Daniel yang lepas dari gua singa. Mungkin kondisi kita nggak selalu lancar, tapi mari kita meyakini seperti Mazmur 23 itu mengatakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai beserta dengan saya. Jadi mau senang saudara, mau susah, penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Dan saya berharap kita mempunyai satu konsep yang tepat mengenai penyertaan Tuhan. Dan terlebih kita juga tahu, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, kita perlu menjaga hati kita, perlu menjaga hidup kita, iman kita, kesetiaan kita. Karena di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, di sanalah kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu menyertai kita dengan sangat luar biasa. Jadi kita yang sudah setia, mari bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Kita yang mungkin masih ragu-ragu mengenai iman kepada Tuhan, biarlah hari ini kita tidak ragu. Karena kita melihat pemimpin-pemimpin, orang-orang beriman, orang-orang besar dalam Alkitab itu, selalu mereka beriman luar biasa kepada Tuhan, seperti Daniel. Dan Tuhan kita Yesus Kristus itu teladan paling agung. Dia tidak lepas dari kayu salib, dia harus naik, tetapi dia menunjukkan ketaatan total kepada Bapa. Iman, teladan iman kita Kristus, dia selalu memandang kepada Allah. Dan kita dipanggil untuk beriman kepada Tuhan, bukan bersandar pada diri kita, tapi dengan setia taat sampai mati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Minta Pak Hengki boleh berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan memberikan firman-Mu atas kami, sehingga kami boleh dikuatkan, bahkan diteguhkan iman kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Seringkali Tuhan kami memiliki waktu yang akhirnya dipakai untuk sebuah kegiatan yang sia-sia belaka, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat sementara Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan ajar kami untuk menyediakan waktu kami yang terbaik, untuk kami boleh membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat berdoa, lewat pembelajaran firman Tuhan seperti malam hari ini Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan setiap hati yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya kami terus boleh senantiasa selalu mendapat pimpinan-Mu, sehingga kami terus senantiasa selalu gemar dan mencintai sebagai mana anak-anak Tuhan, boleh menjadi pelaku akan terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan malam hari ini Kau berkati untuk Mustofeli Tuhan, agar terus dalam pelayanannya Tuhan pakai secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.